ayo 100 juta habis. Singkat cerita, di situ saya alami itu mujizat Tuhan itu sungguh nyata luar biasa. Dari kebingungan sampai frustrasi saya alami, aduh gimana itu, makan pun gak selera karena perasaan pahit sekali, pikiran gak karu-karuan. Akhirnya berusaha biasa makan secara Tuhan aja lah, pokoknya gimana dijalanin aja. Itu dengan singkat cerita, Tuhan itu sangat luar biasa. Pokoknya pada hari itu saya berserah pada Tuhan. Disitulah saya alami benar-benar pertolongan itu sangat luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan sampai hari ini. Itulah kesaksian dari saya yang saya alami. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena saya istri dari Pak Situmorang, saya tambahkan kesaksiannya, baru nanti bergiliran. Jadi shalom. Pasangan suami istri itu perlu satu hati, perlu keunitian. Ini bagus buat Eprit dan Rohani yang belum mendekati pernikahan. Tuhan menghendaki, baik juga Marito. Waktu 2 hari sebelum mertuaku meninggal itu memang sudah sakit, memang sudah lama sakit. Tapi malam jam 6:30 lewat, jam 7 kurang lah, kurang lebihnya, adik kami nelpon bahwa mertuaku sudah dipanggil Tuhan. Langsung abangmu itu kan, Situmorang ini kan wajahnya langsung buyar gitu, stres karena perekonomian udah pasti, keuangan itu nomor 1 yang dipikirkan oleh para istri dan laki-laki juga. Tetapi itulah kalau kita bukan perempuan ataupun laki-laki. Jadi waktu saya mengalami itu, saya diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Saya ajak abang kalian ini berdoa dengan anak-anak, kami langsung doa. Kami berdoa, kami pasrah kepada Tuhan, dan tetap saya selalu berdoa itu Tuhan cukupkan bahkan berlimpah-limpah. Firman Tuhan katakan, orang yang berkenan, yang berseru memanggil nama Tuhan akan diberkati. Akhirnya selesai kami berdoa, langsung hikmat Tuhan berikan, telepon Opung Sarah. Saya telepon Opung Sarah, datang dengan Rusma juga waktu itu. Akhirnya kami berdiskusi, Mama dengan Opung Sarah. Lalu Opung Sarah bilang kami naik pulang pergi berdua. Kami putuskan naik bis. Tapi jam setelah kami putuskan itu, saya telepon Gembala GB Perumpung Pak Teddy, dan adalah berkat sedikit dan mendoakan kami pada waktu itu. Nah, setelah itu Tuhan berikan lagi hikmat lagi. Teleponlah yang namanya Ibu Ginting itu, dan kami memutuskan kami naik pesawat waktu itu. Tapi sepanjang kami perjalanan mau ke bandara, kami di mobil itu doa, kami di pesawat itu kami doa, turun dari pesawat, berhenti pesawat kami doa, kami mau naik ke mobil lagi kami doa, mau makan kami doa. Pokoknya berdoa itu tak ada henti-hentinya putus, saudaraku. Karena kenapa? Karena doa itulah, perkataan melalui doa itulah kita kepada Tuhan berkomunikasi, kan begitu. Apa itu yang berkomunikasi itu? Kalau bahasa Bataknya mungkin makatai, berbicara satu dengan yang lain. Begitu juga kita dengan. Nah, pada saat kami nyampe di kampung itu jam 2:30 kami nyampe di Simbolon, di penyeberangan Simbolon mau ke Tambak. Di situ kami sangat menikmati
Ternyata Tuhan itu menuntun kami, melindungi kami, menjaga kami karena doa-doa itu, dan doa-doa juga keluarga, orang tua yang kami tinggalkan di sini, pengerja-pengerja yang ada di GP Pelumpung juga waktu itu mendoakan kami sampai kami hari-harinya. Saya minta dukungan doa terus. Nah, setelah kami tiba di sana, kami tidak ada lagi menangis dengan abangmu. Kami tidak ada kami menangis sama sekali. Karena kenapa? Di masa hidupnya saya sudah pernah katakan sama abangmu, mama kita ada 2, bapak kita ada 2, berarti orang tua kita 4. Saya bilang dulu waktu masih hidup, orang tua kita dulu 4-4-nya ya. Jadi kami berkomitmen dulu sama abang kalian ini semampunya kami untuk memberkati orang tua itu kalau ada. Kalau ketulusan suami istri itu ada, keunitian, bolo bahasa Bataknya bilang dosroha, kalau bahasa Indonesianya satu hati. Jangan ada cemburu ke sana besar, ke sini kecil. Kami nggak pernah. Saya dengan abangmu, kalau dipikir-pikir pengeluaran itu pasti yang paling besar yang di Sumatera. Tapi saya tidak pernah berpikir ke situ, ataupun abangmu. Karena kenapa? Semua itu sudah Tuhan izinkan ada berkat porsi masing-masing. Tinggal kitanya dibentuk seperti apa. Karena apa? Waktunya kita nanti, saya sama abang kalian ini menjadi orang tua, menjadi punya menantu, otomatis kita nggak tahu seperti itu. Jadi timbal baliknya, adik-adikku bisa mendengarkan ini, terutama Marito ini harus fokus ini berkat. Selama kita tahun baru, setiap ada doa di sini, saya selalu tekankan fokus mendengarkan kesaksian, fokus mendengarkan firman Tuhan, supaya kalian itu menjadi rema, dan ke depan itu bisa kalian ambil hikmat kesaksian-kesaksian itu. Singkat ceritanya, setiap kami mau makan, saya ajak semua keluarga berdoa. Saya ajak semua keluarga berdoa. Kami selalu berdoa, Pada hari hanya pestanya, coba bayangin, aku memasak aja di rumah 1 jam. Ini ku sudah, lututku ini udah sakit kurasa. Ini dari malam, dari malam ke pagi ke sore lagi kami berdiri terus di rumah. Besok paginya jam 2 pagi, jam 2:30 sudah bangun untuk berdandan sampai besok malam lagi kami beracara 2 hari 2 malam. Pokoknya mulai nyampe di kampung gak pernah berhenti acaranya. Setiap hari orang penuh di rumah itu datang. Jadi itu yang membuat pengeluaran besar. Nah, jadi singkat ceritanya ini hari pestanya di halaman. Saya dengan abangmu kami tetap berjaga-jaga, berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan cuaca yang terbaik. Kalau cuaca terbaik, otomatis cepat adat selesai. Kalau cuacanya tidak baik, otomatis adat lama. Kapan ke penguburan? Sedangkan orang tua sudah mau 1 minggu di rumah. Coba bayangin, formalin 3 liter, 1 liternya berapa? Berapa tuh 1 liter Pak? 1 juta kah? 3 liter formalin 1 minggu. Coba ya, mahal, semua biaya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita untuk keluarga Opung Utagalong, dan juga pelajaran juga buat keluarga bapaknya si Harapan, si Sopian. Begitu juga dengan adik kami, si April. Pelajaran. Anak paling tertua. Ini bukan anak paling tertua kami, tapi saya di rumah ini anak paling tertua. Sebagaimanapun kita di keluarga, saya melihat semua mujizat Tuhan terjadi. Abangmu tadi singkat, padat, tapi di dalam kesaksian itu ada doa-doa yang terus kami, apalagi setiap istri, semua kami unity berdoa. Suami-suami juga berdoa. Jadi pada hari selesai besoknya kami hitung-hitungan, semua penuh dengan hikmat, sukacita, damai sejahtera.
Tidak ada yang keributan, dan puji Tuhan semua tertutupi gitu. Walaupun mungkin yang berutang ongkosnya yang perantau, itulah pribadi masing-masing gitu. Jadi memang tetap kita banyak berdoa. Berdoa itu ada arti dua sempit. Arti satu sempit itu seperti kita ini berdoa. Ini di satu ruangan kita berdoa seperti itu, arti sempit dalam hal berdoa. Dalam hal luas itu yang berdoa itu seperti apa? Dimanapun kita, itu kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Baik kita di dalam pekerjaan, di dalam kendaraan. Aku gini, nyuci pun aku di kamar mandi saya selalu mengangkat doa pujian penyembahan. Abangmu ini bersaksi, anak-anak ini. Baik kalau anak-anak ini udah pergi sekolah, apa abangmu di rumah kayak berdoa doang? Kadang aku memuji menyembah Tuhan, kadang aku menjahit pun aku memuji menyembah Tuhan. Aku nyanyi-nyanyi aja lagu rohani. Kadang nggak putus-putus aku memuji menyembah Tuhan, berdoa. Itulah arti luas dalam hal berdoa. Jadi memang tadi abangmu bilang ada yang namanya uang kas. Jadi memang paling besar itu yang kami untuk menutupi dana yang keluar tadi itu, kami itu selama 3 tahun itu kami melakukan yang namanya kas. Dan kasnya itu pertama dulu 2 tahun itu 100.000 setiap bulan per keluarga, dan ketiga tahun itu menjadi 200.000 per keluarga. Itulah yang sangat membantu sekali, memang besar dana yang untuk acara itu. Baru yang kedua taburan-taburan sebelum hari hanya, dan juga dari setiap para undangan yang datang yang memberkati gitu kan, yang bersimpati. Itulah kesaksian kami. Kalau tahun 2023 ini pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa, menuntun kami, terutama pribadi saya semakin semakin mengerti hidup saya ini berarti di mata Tuhan. Saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya untuk hal-hal yang tidak, menurut saya itu tidak penting buat saya. Banyak saya merenungi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, baik itu di rumah tangga saya. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan yang lain.